Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesiapsiagaan bela negara merupakan kesiapan untuk mengabdikan diri, jiwa, dan raga untuk kepentingan bangsa dan negara. Sebagai warga negara yang baik, sudah selayaknya kita mempersiapkan diri dan menyadari pentingnya bela negara untuk menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa, juga menjaga dari berbagai ancaman dari luar. Untuk itu, kami selaku calon ASN, untuk melihat kesiapsiagaan bela negara pada masyarakat, kami akan melakukan sosial eksperimen dengan menyiapkan beberapa instrumen pertanyaan. Yang pertama terkait pemahaman tentang apa itu bela negara. Yang kedua, apa wujud dari bela negara yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, bagaimana cara menanggulangi berbagai pengaruh dan ancaman dari luar. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana responnya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam ya Bu, sebentar Pak. nih Bu, mau mengganggu waktunya sebentar. Ya Bu, ini Bu saya mau melakukan sosial eksperimen Ibu ceritanya. Siapa? Nanti ada pertanyaan-pertanyaan sedikit tentang bela negara Bu. Boleh. Nah, kalau boleh Bu, sedikit perkenalan dulu Bu. Ya. Nama saya Juwadika. Saya dari Prodi Farmasi sebagai penata dari pendidikan. Penata pendidikan. Ya Bu, jadi pertanyaan pertama langsung aja mungkin ya Bu ya. Siap. Kalau menurut Ibu, apa itu yang dipahami terkait kesiapsiagaan bela negara? Kesiapan berarti sebagai warga negara yang baik, mungkin kita mengorbankan kayak waktu, terus pikiran, tenaga untuk kemajuan negara Indonesia. Pertanyaan kedua, ya, apa wujud dari bela negara yang selama ini udah Ibu lakuin, wujud dari bela negara? Kalau di tempat kerja ya kayak Boleh. biasanya kita mungkin kayak apa mengikuti upacara bendera gitu kan, seperti 17 Agustus yang kemarin, terus menaati peraturan-peraturan yang diwajibkan oleh Siswa Pendidikan juga. Ya, jadi sebenarnya wujud bela negara itu bisa banyak kita lakukan gitu dalam kegiatan sehari-hari ya Bu ya. Banyak Pak. Kita harus perang gitu ya Bu. Oh nggak harus. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih Bu, kan di zaman yang sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu banyak sekali ancaman atau pengaruh dari luar yang bisa menyebabkan lunturnya nilai-nilai budaya bangsa, jiwa-jiwa bela negara. Nah, kira-kira gimana ya Bu ya cara menanggulangi pengaruh atau ancaman tersebut? Kalau ancaman sebenarnya sih Pak lebih kayak medsos ya, kalau media sosial gitu lebih dipahami aja. Jadi apakah si isinya itu menghasut kita kayak yang keburukan atau mungkin kebaikan gitu, lebih pilih-pilih. Terus kalau di lingkungan mungkin kita lebih ke tetangga, mungkin silaturahminya lebih lagi gitu kan, jangan masing-masing gitu. Oke, paling segitu saja mungkin dari saya, mau mengganggu waktunya. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Dika, maaf Ibu mengganggu. Iya, waalaikumsalam Ibu. Nggak apa-apa Bu, kebetulan saya Ya. lagi senggang. Oh ya baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Dika Ramadhani, Prodi Farmasi tahun dari angkatan 2018 Bu. Oh ya, terima kasih. Ibu lanjut ya dengan pertanyaannya langsung. Jadi kalau menurut Ananda Dika sendiri, apa sih kesiapsiagaan bela negara itu sebenarnya? Kalau bela negara, gimana? Iya Bu, baik. Kalau bela negara di era sekarang kan nggak cuma berperang melawan penjajah Bu ya, tapi lebih ke untuk mencegah terjadinya perpecahan di dalam negara Indonesia ini sendiri gitu. Jadi menyikapi hal tersebut, selama ini yang Dika lakukan sebagai seorang warga negara, sebagai seorang mahasiswa, apa sih wujud dari bela negara yang sudah pernah dilakukan oleh Dika? Sejauh ini sih saya melakukan untuk tidak terpancing ya Bu ya terhadap isu-isu, baik itu isu-isu di kampus ataupun isu-isu di lingkungan masyarakat gitu Bu, yang kebenarannya itu masih belum tentu jelas, karena itu bisa jadi hoax atau kabar yang masih dibuat-buat untuk menyebabkan perpecahan di lingkungan sekitar. Kurang lebih seperti itu Bu. Oh ya, baik. Kemudian
menurut Dika sendiri, bagaimana sih cara menanggulangi pengaruh ataupun ancaman dari luar terhadap supaya nilai-nilai budaya bangsa kita ini tidak mudah luntur? Kalau Iya. menurut saya itu tetap melestarikan budaya-budaya di Indonesia, nggak cuma kita melakukan atau misalkan mempelajari budaya-budayanya, tapi juga minimal mensupport lah atau mendukung budaya-budaya yang ada di sekitar, misalnya seperti menonton wayang atau semacamnya, dan juga kalau misalkan ada isu-isu dari luar, kita juga jangan terlalu terpancing lah dengan provokasi dari negara luar. Dosen dari FKIP, Fakultas Keguruan Pendidikan, itu Bapak sampaikan kepada Pak. Baik ya, saya akan memberikan pertanyaan terkait dengan kesiapsiagaan bela negara. Yang Bapak ketahui itu apa sih kesiapsiagaan bela negara? Oke, terima kasih Bu Malia atas kesempatannya. Mungkin langsung saja saya jawab ya. Kesiapsiagaan dalam bela negara di sini adalah aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila ya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu adalah kesiapsiagaan. Nah, siap siaga itu berarti adalah kita sebelum melaksanakan sesuatu, sebelum melakukan bela negara, kita sudah merencanakan ya, punya strategi, punya cara ya. Ada upaya-upaya preventif dalam mempersiapkan semua hal yang terjadi dalam upaya tersebut ya, kesiapsiagaannya. Jadi seperti itu ya. Baik. Kalau begitu selama ini apa sih wujud yang Anda lakukan dalam bela negara ini? Oke, wujud yang saya lakukan dalam bela negara, saya mewujudkan suatu sikap yang dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ya. Karena Pancasila itu sebagai dasar negara, mulai dari sila pertama sampai ke sila kelima ya. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kita beribadah ya, memiliki keyakinan ya, itu mewujudkan bela negara. Kemanusiaan ya, memiliki rasa humanisme ya, saling menghargai antar sesama, bersatu ya. Ya. Dan yang keempat adalah kerakyatan ya, yaitu kita tetap menjaga ya hak dan kewajiban sesama manusia dan bersifat adil ya kepada semua orang. Nah, ini adalah bentuk atau wujud dari yang saya lakukan dalam bela negara itu sendiri. Kalau begitu, bagaimana cara Anda menanggulangi ya ancaman-ancaman dari luar yang dapat melunturkan nilai-nilai budaya bangsa? Di sini kan tantangannya adalah globalisasi ya, kemajuan teknologi ya, era revolusi industri ya. Nah, di sini ada banyak yang merubah ya kebiasaan bahkan budaya atau bahkan tradisi masyarakat di Indonesia ya. Maka dari itu bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia harus peka ya terhadap kemajuan teknologi itu ya, dan bisa membedakan ya antara perkembangan-perkembangan yang bisa dilakukan dan yang difilterisasi atau tidak bisa dilakukan ya. Dengan cara memahami tentang paling tidak dasar dari kebudayaan itu sendiri, tahu masyarakat seluruh Indonesia, yaitu secara akulturasi dan asimilasi ya. Bagaimana kita harus melestarikan budaya dan bagaimana kita harus meninggalkan budaya itu karena dinilai sudah tidak layak lagi untuk digunakan ya. Ya, kepekaan itulah yang harus dilakukan oleh masyarakat ya untuk menghadapi perkembangan zaman atau era globalisasi ini ya. Nama aku Hasna, umur aku 23 tahun. Kesibukannya apa? Kalau saat ini baru lulus kuliah. Baru lulus kuliah. Ini kan ada pertanyaan tentang bela negara ya. Sebagai tahu bela negara itu kan penting ya di Indonesia gitu. Terus mau nanya, kalau kesiapsiagaan bela negara itu apa sih? Kalau menurut saya pribadi, kesiapsiagaan itu jadi kondisi kalau kita tuh siap siaga menghadapi ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan yang bisa merusak keutuhan negara Indonesia ini. Yang ancaman itu kan bisa kita tahu bisa kapan datang aja, baik itu kita rencanakan maupun tidak. Kalau wujud dan bela negara yang sudah dilakukan Hasna selama ini apa? Kalau saya mungkin yang pertama bisa berhati-hati dalam bersikap ataupun memberikan komentar, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, karena kan kita tahu saat ini juga banyak informasi beredar yang sangat tidak bisa kita percayai seutuhnya. Jadi bisa kita saring juga untuk informasi yang akan kita berikan ke orang lain juga. Kalau informasi itu tuh memang kredibilitas. Pertama tentang informasi, yang kedua itu
memantau kondisi negara, bisa kalau saya bisa nonton berita, bisa bersama keluarga. Terus beritanya juga mungkin tidak hanya dari satu sumber saja, tapi dari berbagai sumber. Kita meyakinkan kalau berita itu benar. Ikut berkontribusi sebagai masyarakat. Kalau sebelumnya saya kuliah, berarti saya harus berkuliah dengan benar. Untuk sekarang saya mencari pekerjaan yang benar dan menunjukkan attitude sebagai warga negara Indonesia yang baik. Oh, ya. Terus cara menanggulangi pengaruh atau ancaman dari luar terhadap lunturnya nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa yang luntur itu seperti apa sih? Maksudnya contohnya gitu. Kalau menurut saya nilai budaya bangsa yang bisa luntur itu yang pertama, seperti yang kita tahu kan Indonesia tuh khasnya orang-orangnya ramah-ramah. Jadi bisa jadi kalau misalnya yang luntur itu sikap yang memang mencerminkan warga Indonesia itu sendiri gitu. Terus cara menanggulanginya gimana? Yang pertama yang seperti tadi saya sebutkan juga, kalau kita bisa dimulai dari mengolah informasi yang kita terima maupun kita berikan, agar yang memang kita berikan itu memang kredibilitas dan tidak memecah persatuan bangsa itu sendiri. Sama yang kedua menurut saya itu meningkatkan toleransi, karena Indonesia ini seperti yang kita tahu punya berbagai macam suku. Selain itu dalam praktiknya bisa seperti kalau kita melihat sesuatu, jangan hanya melihat dari satu sisi saja, tapi juga melihat dari berbagai sisi. Oh iya. Saya Henry Roris Sianturi. Saat ini saya sedang akan mengadakan tugas untuk wawancarai salah satu masyarakat. Assalamualaikum, Mas. Dengan Mas siapa, Mas? Ulil. Mas Ulil. Jadi saat ini saya dengan Mas Ulil akan coba berbincang sebentar mengenai bela negara. Oke, Mas Ulil. Mas Ulil, kalau menurut Mas Ulil apa sih itu, Mas, bela negara, Mas? Bela negara saling menolong orang, misalnya ya gotong royong gitu. Ya kayak gitu ya, Mas ya. Ya. Jadi ndak harus perang ya, Mas, ya sekarang ya, Mas ya. Harus perang, Ya. gitu, damai. Ya. Nah, Mas, kira-kira bentuk bela negara seperti apa lagi, Mas, yang pernah Mas Ulil lakukan, Mas? Bela gotong royong misalnya kan kayak gotong royong gitu. Terus, apa ya? Saling membantu lah. Ya. Kan Mas kan profesinya sebagai Tukang las. Nah, sebagai tukang las, Mas, contoh bela negara yang Mas lakukan apa, Mas? Ya membantu konsumen. Ya. Membantu konsumen kan, tapi saya tukang las kan memang membantu konsumen ya, supaya konsumen itu kan senang, saya juga senang. Ya. Oke, terima kasih ya, Mas Ulil ya. Nah, jadi dari berbagai responden yang telah kita jadikan sampel, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pemahaman berbagai lapisan masyarakat terhadap bela negara sudah cukup baik. Dilihat dari pengetahuan terkait bela negara yang masih melekat pada berbagai lapisan masyarakat, baik dari dosen, mahasiswa, tendik, ataupun warga sekitar, juga di keluarga sekitar. Selain itu juga dapat dilihat pemahaman dan aktualisasi serta peran masing-masing kalangan masyarakat terhadap bela negara yang masih mereka lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, selanjutnya peran kita sebagai calon ASN ke depannya ialah memberikan contoh dan teladan untuk mengingatkan sekaligus mempersiapkan aksi bela negara. Hal ini juga mengacu kepada fungsi dan tugas kita sebagai calon ASN ke depannya, yaitu pelaksana kebijakan publik, memberi pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta agen perekat dan pemersatu bangsa. Sekian sosial eksperimen dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.